membaca teks prosedur. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu teks prosedur? Tidak, belum tahu. Belum tahu sama sekali ini? Ya. Mari kita lanjut. Nah, teks prosedur ini kita akan membahas yang pertama ada pengertian, jenis, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Jadi, yang pertama, pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah langkah-langkah atau suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi seperti langkah-langkah membuat mie instan atau langkah-langkah kita mungkin membuat apa aja. Pokoknya langkah-langkah ini ya, teks prosedur itu prosedur membuat sesuatu. Nah, yang kedua, teks prosedur ini diperlukan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat sesuatu. Jadi selain menyelesaikan pekerjaan, jadi teks prosedur ini dibuat untuk tujuannya membuat atau menyusun sesuatu. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Mas Bagas, boleh dibacakan? Baik, Pak. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan setrika. Nah, betul sekali. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan setrika. Jadi ketika kita menggunakan setrika, ada prosedurnya. Kita harus menyalakan dulu ke listrik, lalu kita menunggu panas, lalu kita bisa menggunakan. Nah, itu termasuk dalam teks prosedur sederhana. Lalu yang kedua ada teks prosedur kompleks. Silakan Mas Adi bisa dibacakan. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas berbagai langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya prosedur pembayaran utang. Nah, betul sekali. Jadi teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang lebih rinci, lebih panjang urutannya ya. Jadi ada banyak langkah atau jenjang-jenjang atau tahapan yang harus dilewati. Contohnya teks prosedur pembayaran tilang polisi. Jadi pembayaran tilang polisi itu tahapannya panjang. Jadi termasuk dalam teks prosedur kompleks. Mungkin ada contoh yang lain dari teks prosedur kompleks? Ada? Lupa, Pak. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, Mbak Mas Rika boleh dibacakan? Baik, yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Nah, betul sekali. Teks prosedur protokol adalah teks prosedur yang prosedurnya itu langkah-langkahnya bisa dibolak-balik tapi tetap tujuannya sama. Seperti membuat mie instan. Kita tujuannya membuat mie instan agar perut kita kenyang, ya, betul nggak? Betul. Nah, tapi langkah-langkahnya itu bisa dibolak-balik. Bisa kita memasaknya dulu, memasakkan mie dulu, bisa. Atau kita bisa mencampurkan bumbunya terlebih dahulu. Nah, itu bisa dibolak-balik. Tapi dengan dibolak-balik tersebut, dengan cara tersebut, tujuan kita tetap satu, yaitu agar perut kita. Ada lagi contoh lainnya, Pak. Apa dulu? Apa? Itu contoh lainnya itu mencuci tangan. Nah. Kalau mencuci tangan itu kan ada yang gerakan gini-gini, ada gini-gini, ada gini-gini. Itu boleh dibolak-balik. Pokoknya gerakannya dilakukan semua. Pak, Dan tujuannya yang balik apa? bisa? Apa? Kalau panjinya yang dibalik bisa? Nah, kalau panjangnya tidak bisa. Itu bukan panjangnya yang dibalik ya, maksudnya itu kayak
Pak, teks prosedur itu biasanya atau harus ya memakai atau menggunakan kalimat imperatif. Contohnya seperti itu. Jadikanlah, ikuti, berkalikan, matikan. Jadi kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Nah seperti ini kita dimintakan, misal kita membuat mie instan tadi, ikutilah cara membuat mie instan dengan benar, gitu ya. Jangan kotor. Matikan Matikan kotor, nah, seperti itu. Jangan balik, kok tadi panci ya, tidak termasuk ya. Lalu yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi setiap kita mau ciri-ciri teks prosedur itu pasti ada terdapat panduan langkah-langkah. Jadi kayak langkah pertama kita harus melakukan apa, langkah kedua kita harus melakukan apa. Lalu yang ketiga menggunakan kata kerja aktif seperti seperti contoh berikut ya, memasak soto, lalu nanti ada langkah-langkahnya seperti itu. Lalu yang keempat menggunakan kata penghubung kondisi seperti dan, lalu, sehingga, kemudian selanjutnya. Jadi seperti kita masak mie instan tadi, setelah kita memasak minyak, lalu kita mencampurkan bumbunya, kemudian kita mencampurkan minum bumbunya, itu ya. Lalu selanjutnya yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Jadi misal kita membuat roti, nah itu roti kan ada bahan-bahannya. Nah terus nanti ada aturannya, setiap roti itu misal resepnya butuh berapa gram tepung terigu, berapa gram gula. Nah seperti itu masuk dalam aturan untuk membuat roti di dalam teks prosedur. Lalu yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat dan cara. Nah seperti merebus mie instan tadi, itu kan terlihat merebus mie instan itu prosedurnya butuh waktu 8 menit, seperti 3 menit atau 5 menit, tapi bisa dikombinasikan sendiri. Harus sesuai hati. Nah, selanjutnya silahkan formulir permohonan dari saksi kalau dia pendaftaran. Jadi ini misal kayak kita mau mengerjakan apa gitu, nah itu adalah langkah selanjutnya, silahkan formulir permohonan saksi kalau dia pendaftaran. Lalu lanjut yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara otonom. Di situ ada isi kegiatan seperti berkomunikasi secara umum. Seperti kita merebus mie, gampir, lalu kita memasak minyak, lalu kita mencampurkan bumbunya, lalu iriskan minyak, lalu kita campurkan mie dengan bumbunya. Ada yang dibingungkan sampai sejauh ini? Tidak ada. Lalu ini ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Mbak Sania bisa dibacakan? Oh iya, untuk tujuannya pada awal pembuatan teks prosedur, penulis memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Nah, betul sekali. Jadi untuk tujuan penulis itu memberikan penjelasan tujuan untuk teks prosedur ini tuh untuk apa gitu. Nah itu untuk tahu
yang ingin menggunakan teks prosedur itu tahu tujuannya itu apa dan capaian dari teks prosedur itu apa. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, Mas Bagas bisa dibacakan. Oke, untuk struktur yang kedua dari teks prosedur adalah material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, betul sekali. Jadi material itu merupakan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk menjalankan prosedur yang akan kita lakukan. Seperti tadi membuat roti, kita memerlukan bahan-bahan apa saja? Terigu, gula, garam, baking powder, mentega. Terus kita bahan-bahannya juga yang dibutuhkan itu kita sebutkan semuanya. Dan material yang kita butuhkan untuk menjalankan teks prosedur itu apa? Kita sebutkan. Lalu selanjutnya, ini Mas Adi belum dibacakan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Nah, betul sekali. Jadi bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil. Jadi seperti kita membuat roti tadi, kita itu hasil. Bisa, suaranya nggak bisa. Kerjaan sama soalnya ya biar beda daripada bisa. Oke. Semangat, kalau kita. Nah, betul sekali Mas Adi. Jadi langkah-langkah itu kita proses atau tahapan yang harus dilakukan. Seperti kita membuat roti tadi, kita langkah pertama kita membeli barang, ya kan? Kita mengumpulkan barang-barang itu tadi apa yang dibutuhkan, material yang dibutuhkan. Lalu pertama mungkin kita harus menimbang bahan-bahan yang dibutuhkan seperti misal 100 gram tepung terigu, terus 100 gram gula. Lalu seperti kita cara membuatnya, habis kita timbang-timbang lalu kita aduk. Nah, cara aduknya itu apa dulu yang dimasukkan itu harus dijelaskan secara terperinci agar tidak salah dalam membuat roti tersebut. Nah, langkah-langkah juga kita harus urut ya kalau membuat teks prosedur. Kecuali yang tadi ada protokol. Nah, protokol itu kita bisa mengabaikan atau mendahulukan yang prosedur yang lainnya terlebih dahulu, tapi tetap dengan tujuan yang sama. Lalu yang keempat, boleh dibacakan? Baik, yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Nah, betul sekali. Jadi yang layak adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Tapi di teks prosedur itu biasanya tidak harus ada penegasan ulang atau kesimpulan. Yang penting langkah-langkahnya harus urut, terus harus tersusun secara logis atau sistematis. Itu sudah cukup masuk ke dalam teks prosedur itu tadi. Lalu kaidah pembacaan dalam teks prosedur yang pertama, bacanya perlu dibacakan. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah dan diakui pada sebelum. Nah, jadi kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Kayak tadi matikanlah gitu, kayak apa tadi apa contohnya yang lain. Masukkan, Masukkan, aduk, Satukan. masukkan. Ya, diaduk. Ya, terus melatih juga. Contohnya kalimat
kalimat pernyataan yang diambil akan dimensi seperti bisa contohnya resep membuat bolu keju ini bisa kalian praktekkan tanpa oven. Selanjutnya, Mas Adi boleh dikerjakan. Selanjutnya ada kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan dan diakui tanda tanya. Contoh, beberapa apakah apa dengan fermentasi agar rasanya pas? Nah, kalimat interrogatif adalah kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya. Seperti berapa lamakah sampai tadi fermentasi agar rasanya pas? Mau tanya Pak, mau tanya. Kan kalau misalnya kalimat imperatif itu pasti ada di teks prosedur, soalnya di lama-lamanya pasti ada kayak matikan, masukkan, campurkan. Tapi kalau misalnya kalimat interrogatif itu apakah ada di setiap teks prosedur atau opsional Pak? Opsional, jadi kayak kita biar lebih interaktif aja dengan pembaca yang akan membaca teks tersebut. Setelah kita memberikan teks kalimat integratif, kita bisa memberikan teks kalimat integratif untuk menjawabnya. Jadi langsung dijawab gitu. Lebih interaktif aja. Lalu ada yang kedua ada konjungsi kata hubung. Saya Yang kedua konjungsi kata hubung, konjungsi persyaratan kata hubung yang menyatakan syarat. Contoh, jika, bila, andai, kalau, asalkan. Nah, ya. Yang pertama kan ada konjungsi persyaratan. Jadi itu pemisalan. Misal kita bisa membuat dengan gaya yang lain. Misal kita membuat roti kita harus menggunakan tepung ini. Tapi kita bisa menggunakan tepung lain jika ditaruh didiamkan terlebih dahulu atau ditaruh di freezer terlebih dahulu seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan persyaratan yang lain dengan menggunakan bahan yang lain dengan kata hubung itu. Oh, jadi kalau misalnya kayak gini ya Pak, misalnya jika menggunakan tepung beras 500 gram, jika tidak punya kalian boleh menggantinya dengan tepung terigu. Nah, ya, betul banget seperti itu. Lalu yang terakhir ada konjungsi temporal, menandai urutan waktu. Contohnya lalu, kemudian selanjutnya setelahnya. Jadi urutan setelah prosedur satu nanti ada lalu atau kemudian dan selanjutnya. Yang ketiga, kaidah kebahasaan ada numeralia. Saya dibacakan tulisannya. Ini masih ada datang ya? Iya, baru datang. Iya. Mohon maaf telat Bapak. Ya nggak apa-apa. Ini bahasanya. Numeralia adalah kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi numeralia itu adalah langkah-langkah untuk Kata bilangan. ya. Nah, lalu yang keempat ada kalimat kaidah bahasa pronomina. Bisa Mas Reza, bisa dibacakan. Ya, jadi untuk pronomina penunjuk ya lebih tepatnya kata ganti untuk menggantikan benda. Nah, contoh katanya ada ini, itu, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk yang pronomina persona itu contohnya ada saya, kamu, kita, kalian. Nah, betul sekali tadi pronomina persona itu kayak penunjuk. Kata ganti itu menggantikan dua. Jadi seperti ini
Lalu yang nomina personal seperti saya, kamu, kita, dan kalian. Lanjut, ada verba. Mas Adi, Yang kelima, verba atau kata kerja. Verba kriteria kata kerja berhubungan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik, contoh mengepas, menulis, mampu, memotong. nah betul sekali. Jadi verba material itu adalah verba yang dilakukan dengan secara fisik, seperti kita mengupas sesuatu, memotong sesuatu, dan sebagainya. Lalu yang B, ada verba tingkah laku. Jadi kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak akibatnya, seperti menyukai, mungkin, dan menyetujui. Ini saya akan memberikan contoh eksposur. Ada satu contoh eksposur. Bisa kita lakukan bersama-sama. Judul: Cara membuat jus mangga. Pernyataan umum. Jus mangga berasal dari buah mangga yang tumbuh di pohon monopsis. Jus mangga memiliki sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh, diantaranya vitamin C, vitamin A, kalium, zat besi, berbagai karotenoid dan asam organik yang kuat dalam setiap gelas jus. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: sendok, blender, wadah, gelas, dan pisau. Bahan: buah mangga, susu kental manis, es batu, dan air. Langkah-langkah. Langkah pertama, kupas terlebih dahulu buah mangga. Kemudian potong kecil-kecil buah mangga dan masukkan ke dalam blender. Masukkan es batu, air, dan susu kental manis secukupnya. Nyalakan blender dan tunggu hingga seluruhnya tercampur. Setelah selesai, matikan blender dan tuang jus ke dalam wadah. Jus mangga pun siap dihidangkan. Nah, jadi setelah kita melihat video tersebut, apa yang kita dapat dari melihat video tersebut? Mana tahu kita buat jus mangga. Nah, jadi setelah kita melihat video prosedur membuat jus mangga, jadi kita tahu urutan atau tata cara membuat jus mangga yang enak seperti apa. Jadi tadi kita mengupas mangganya, lalu memotong mangganya, lalu kemudian menambahkan susu dan es batu. Nah, terus jadilah jus mangga yang diinginkan. Kalau ada contoh yang gimana Pak? Ada nggak Pak? Nah, kita akan itu yang pokok. Nah, ini dulu tidak ada, saya jelaskan saja ya. Contoh yang pertama seperti tadi, apa tadi? Cuci tangan. Cuci tangan. Terus ada lagi mungkin yang foto
prosedur itu pernah menjaga tapi datanya terlambat ya. Jadi yang prosedur itu yang teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa diulang dari misalkan kan ada ini. Nah itu bisa diulang balik tapi tetap tujuannya sama untuk membuat tangan kita bersih. Baik, berhubung waktunya sudah habis ini, ada yang mau ditanyakan? Oh tidak ya sebenarnya. Baik Mas Bagas bisa merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, refleksi pembelajaran pada pagi hari ini adalah bagaimana kita belajar teks prosedur yang di mana teks prosedur itu tidak hanya menjelaskan protokol saja, bisa cara membuat mie, bisa juga cara membuat adonan kue seperti tadi yang sudah dijelaskan. Betul sekali. Jadi teks prosedur itu tidak hanya cara membuat makanan atau minuman, tapi bisa langkah-langkah seperti tadi membuat SIM atau membuat KTP gitu. Baik, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.